tetap dilakukan dari kantor. Ya. Jadi work from home mungkin dengan sistem administrasi saja, apabila memang dia merasa dirinya kurang sehat ataupun demam atau bisa dikatakan ODP, kita cegah untuk dapat memasuki kantor karena bisa menulari pegawai yang lain. Tapi work from home terhadap jaksa penuntut umum dalam pelaksanaan tugas sudah ada petunjuk pimpinan terhadap hal ini. Tapi tidak terhadap penanganan perkara tidak dapat dilakukan work from home karena ini merupakan tugas utama kita sebagai jaksa. Saya kira begitu tentang work from home. Karena ada fungsi-fungsi lain, bukan hanya fungsi administrasi yang dapat kita lakukan, yang kita lakukan saja, termasuk dengan peradilan. Tidak dapat dilakukan work from home. Oke. Jadi untuk kondisi-kondisi tertentu work from home itu tidak berlaku di Kejaksaan Tinggi Sulsel. Yeah. Nah, hal serupa ini yang terjadi juga di lembaga kami ya, di RRI Makassar. Pak Maladi, apa saja yang sudah dilakukan oleh RRI Makassar? Karena hampir sama dengan Kejaksaan Tinggi, kita ini melayani publik ya. Kalau untuk Kejaksaan Tinggi untuk penegakan penegakan aturan dan segala hal yang berkaitan dengan hal tersebut, sementara untuk RRI kita menghadirkan informasi. Reporter-reporter kita berjuang di lapangan untuk mendapatkan informasi seputar kasus penyebaran COVID-19 ini, dan tentunya ada hal-hal yang sudah dilakukan oleh RRI Makassar ini, Pak Maladi, silakan. Baik, terima kasih Mbak Melani. Saya sapa dulu, selamat pagi kembali. Assalamualaikum Pak Rizal. Selamat pagi Pak Maladi. Iya, sehat-sehat selalu Pak ya. Sehat-sehat Pak. Alhamdulillah. Jadi baik pendengar RRI Makassar dimanapun berada, tentu di dalam siaran perdana Jaksa Menyapa ini perlu juga saya sampaikan bahwa ini adalah tahun ketiga. Jadi memang kita sudah ada kerjasama dengan pihak kejaksaan di seluruh Indonesia, termasuk di Sulawesi Selatan. Dan ini untuk tahun 2020 kita mulai siaran perdananya. Menyangkut dengan situasi dan kondisi yang sekarang melanda seluruh bangsa Indonesia bahkan di dunia, tentu seperti yang disampaikan tadi dari Pak Waka Kajati Sulawesi Selatan, bahwa kita memang bersama-sama sekarang harus bersama-sama untuk bagaimana bisa mencegah penyebaran COVID-19 ini. Dan tentu sebagai lembaga penyiaran publik, RRI juga melakukan langkah-langkah untuk bagaimana COVID-19 ini tidak tersebar begitu cepat. Ya, sesuai tentu keputusan Presiden nomor 7 tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 ini. Sama tadi disampaikan oleh Pak Waka bahwa RRI Makassar juga sebagai lembaga penyiaran publik yang mempunyai tugas dan fungsi memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. Tentu ada tugas operasional di sini dan juga ada tugas administrasi. Nah, tugas administrasi ini kita melakukan sistem kerja di rumah atau work from home. Nah, ini seperti dari siapapun juga yang mendapat instruksi ini harus melaksanakan seperti itu. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI Makassar di dalam tugas operasionalnya ini tentu ada yang bertugas di lapangan. Ya, yang bertugas di lapangan salah satu contohnya adalah teman-teman reporter. Nah, ini tentu kita bekali pengamanan diri. Pengamanan diri ini antara lain yang paling sederhana adalah masker dan juga kaos tangan. Dan ini juga bagaimana rekan-rekan reporter untuk mencari berita di lapangan senantiasa menjaga jarak dan tentu waspada dengan penyebaran COVID-19. Demikian juga tentu tugas operasional lainnya. Jadi bukan hanya teman-teman reporter yang bertugas di lapangan, tetapi teman-teman penyiar yang bertugas 19 jam. Dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam. Ini juga tentu kita sudah bekali dengan pengamanan diri. Masker misalnya ini wajib dipakai oleh setiap petugas operasional. Juga teman-teman yang bertugas di pemancar, teman-teman teknik, ini juga kita sudah bekali. Kita juga sudah menyiapkan hand sanitizer di tempat-tempat strategis di kantor. Dan tentu juga kita adakan penyemprotan disinfektan ini untuk bagaimana virus ini dapat kita halau bersama
di situasi yang genting ini. Saya kira itu Mbak Melani yang sudah dilakukan. Baik, ini kembali lagi kami sampaikan ke pendengar kita buat yang ingin bergabung bisa langsung bergabung 3621853. Saya kembali ke Pak Rizal, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Pak Rizal, kalau kita melihat ini seperti yang disampaikan tadi ya, Pak Rizal sendiri menyampaikan bahwa ada beberapa tugas pokok dan fungsi yang tidak bisa dikerjakan dari rumah. Nah, untuk proses hukum pemeriksaan tersangka dan terperiksa itu seperti apa Pak untuk dari Kejaksaan? Terkait dengan pemeriksaan tersangka dan periksa, ini mungkin yang dimaksudkan adalah penanganan perkara tindak pidana khusus. Kita mengambil langkah-langkah terhadap orang yang memang kita harus datangkan untuk dilakukan keterangan, maka ada prosedur di kantor yang harus dilalui. Ada pemeriksaan pakai pengukur suhu tubuh itu. Kemudian mencuci tangan dengan sabun dan hand sanitizer. Kemudian kalau dapat diyakini bahwa yang bersangkutan memang sehat dan tidak ada diduga membawa apa, maka boleh dimasukkan dalam kantor. Sekarang masuk kantor kita sediakan tempat mencuci tangan. Begitu pula tempat masuk di depan lift, itu tempat cuci tangan kita siapkan tempat cuci tangan kepada setiap orang yang akan masuk atau kejaksaan. Begitu pula di depan pintu setiap lift ada hand sanitizer. Jadi betul-betul kita cegah hal ini. Memang ada kebijakan untuk tidak melakukan penanganan perkara yang tidak begitu mendesak. Bisa mungkin kita tunggu setelah wabah ini selesai, baru kita lakukan. Karena itu mencegah ada penularan. Sekarang ada lagi yang informasi yang barusan kita dapat adalah orang yang tidak punya tanda-tanda membawa COVID-19, ternyata dia bisa membawa. Ini menjadi apa, kita jangan sampai ada yang datang ke kantor kita ataupun kita sendiri tidak menyadari bahwa kita sedang membawa COVID itu di tubuh kita. Jadi hal-hal ini yang mungkin sekarang yang sedang kita apakan terkait dengan tindak pidana khusus. Sedangkan penanganan perkara tindak pidana umum, penahanan, sidang, segala macam, itu tidak lagi dilakukan istilahnya physical distancing dengan video conference, dengan Zoom meeting, itu sudah kita lakukan. Oke. Jadi memanfaatkan teknologi yang ada ini Pak Rizal ya. Pak Rizal kalau untuk koordinasi dengan kepolisian seputar SPDP ya, surat pemberitahuan dimulainya penyelidikan, itu seperti apa Pak? Sampai saat ini SPDP masih dikirim oleh petugas dari penyidik Polda, dari Kejaksaan Negeri, dari Polresta ataupun dari Polres, tetap mengirim surat SPDP ini. Ini kan secara administrasi dicatatkan dan belum kita lakukan langkah dapat disampaikan secara online. Jadi kami masih menerima SPDP yang dalam bentuk bentuk surat yang disampaikan oleh kepolisian. Sedangkan kalau perkara penyerahan tahap 2 itu tidak lagi dilakukan penyerahannya ke kita, tapi yang kita lakukan pada saat ini adalah jaksa kita yang ke kepolisian, ke penyidik, ke Polda ataupun ke Polres, kemudian tahanannya, tahanannya tidak dipindahkan ke rutan atau ke lapas yang biasa kita lakukan, dan tetap dititipkan kepada penyidik. Ini hasil dari koordinasi kita dengan pihak kepolisian yang saat ini sedang berjalan dengan baik dan tidak ada permasalahan dalam perkara. Oke. Begitu Mbak Melani. Baik. Pak Rizal dan juga para pendengar kita serta Pak Maladi, ini siaran kita bisa disaksikan langsung melalui YouTube di RRI Makassar. Jadi Anda pendengar bisa menyaksikan langsung dialog kita ini live di YouTube RRI Makassar. Kita punya satu penelpon, kami terima dulu. Halo, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa Pak, di mana?
Pak Saiful Bahri, radio monitornya mungkin bisa dikecilkan dulu, Pak. Oke, silakan Pak Saiful. Baik, silakan Pak Saiful. Waalaikumsalam. Oke. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Suaranya agak sudah. Iya. Pak Saiful silakan menyampaikan, suara Anda sudah kami dengarkan dengan jelas. Silakan Pak Saiful. Bagaimana mekanisme pengawasan penggunaan dana untuk kegiatan Baik, mekanisme pengawasan penggunaan dana kegiatan pencegahan COVID-19. baik Pak Saiful, terima kasih. Ya, sudah ada satu pertanyaan ini Pak Rizal. Ya, Oke, bagaimana mekanisme pengawasannya nih Pak? Karena beberapa anggaran itu direalokasi atau refocusing ke penanggulangan pencegahan COVID-19 ini Pak, baik. untuk pengawasannya. Ya. Assalamualaikum Pak Zainul Bahri. Terkait dengan mekanisme penggunaan dana kegiatan pencegahan COVID-19 ini. Pada saat ini sesuai dengan instruksi Presiden nomor 4 tahun 2020 tentang di dalamnya menugaskan Bapak Jaksa Agung dan kementerian lainnya terkait dengan refocusing anggaran dan relokasi anggaran. Kita kejaksaan di dalam hal ini melakukan pendampingan terhadap pemerintah daerah, kemudian sesuai dengan tugas kita juga melakukan pengamanan terhadap pelaksanaan dana terkait dengan refocusing dan alokasi anggaran yang akan dilakukan. Pada saat ini, pada saat ini sedang ada permintaan-permintaan itu, juga Pak Kajati sudah membuat surat kepada seluruh kejaksaan negeri untuk mendampingi pemerintah daerah terkait dengan penggunaan anggaran, khususnya adalah refocusing dan alokasi anggaran yang digunakan untuk pencegahan COVID-19 ini. Oke, jadi saat ini sedang melakukan pendampingan Pak Rizal ya? Ya. Baik. Refocusing dan juga realokasi anggaran itu bukan juga terjadi di RRI Makassar ya Pak Maladi. Apa saja ini yang menjadi fokus untuk peran dari RRI dalam hal ikut serta dalam penanggulangan COVID-19 ini Pak? Ya, tentu sesuai dengan kondisi sekarang ini. Jadi RRI Makassar bukan saja RRI Makassar, Mbak Melani dan pendengar RRI dimanapun berada, ini secara nasional. Jadi ini RRI dan seluruh RRI Indonesia ini melakukan siaran tanggap bencana COVID-19. Dan ini alhamdulillah sudah berjalan dengan baik dan lancar. Dan tentu ini dapat membantu masyarakat bagaimana bisa mengetahui informasi-informasi terkini tentang pencegahan COVID-19 dan tentu ini juga sangat bermanfaat. Kemudian juga salah satu yang kita lakukan saat ini karena memang kondisinya seperti ini, ya kita membuat secara nasional juga program belajar di Pro 2 RRI. Jadi ini sangat luar biasa, kita bisa dapat membantu para siswa-siswa untuk dapat belajar di rumah sambil mendengarkan siaran RRI Makassar dan tentu ini kerjasama dengan Dignas Provinsi Sulawesi Selatan. Begitu Mbak Melani. Oke, jadi untuk siaran belajar di RRI ini memudahkan mereka yang berada di daerah-daerah yang sulit signal ya. Karena kan belajarnya ada yang pakai Zoom seperti kita sekarang ini, tapi karena signal internetnya tidak terlalu bagus mungkin bisa langsung mengakses siarannya RRI. Oke. Betul sekali. Ya, jadi memang ini adalah salah satu kelebihan dari media radio. Jadi media radio ini tentu bisa menjangkau daerah-daerah pelosok, daerah-daerah terpencil yang tidak terjangkau oleh internet seperti itu.
Dan ini sudah terbukti bahwa di daerah-daerah juga sudah dapat mendengarkan siaran RRI, khususnya dengan program belajar di Pro 2 RRI Makassar. Begitu Mbak Balani. Baik. Kita buka lagi untuk penelpon, silakan 3621-853, kode wilayah 0411 untuk yang berada di luar kota Makassar. Pak Rizal, ini kalau Ya. kita lihat tadi semua, baik, kita terima penelpon dulu ya Pak Rizal ya. Baik, silakan. Halo, selamat siang. Selamat siang Pak Melani, Dengan Bapak siapa Pak di mana? Abdullah Sebang di Makassar. Silakan Pak Abdullah. Iya, jadi masyarakat mengatakan RRI penting. Karena RRI adalah corong masyarakat untuk mendengar informasi-informasi dari pemerintah, Baik. dari Mubalik, dari TNI Polri, supaya masyarakat diajak untuk tidak berkumpul, dilarang keluar rumah, ya, supaya virus corona ini bisa cepat menghilang dan kita semua bisa sehat. Amin. Untuk mencari nafkah. Amin. Kalau nafkah ini kita tidak dapat, saya takut. Negara ini saya takut kelaparan. Baik, informasi juga Iya. kami hadirkan dari Kejaksaan Tinggi Pak dan jajarannya. Iya. Semoga pemerintah bisa memperhatikan rakyatnya dengan membantu. Iya. Iya. Dan kejaksaan juga memberi memberi pengetahuan kepada masyarakat agar masyarakat bisa mengetahui apa itu virus corona. Iya, karena ini kita sudah terkapar. Ya, marilah sama-sama kita taati aturan pemerintah dan aturan-aturan yang disampaikan oleh TNI Polri. Baik. Iya, Baik, supaya dengan ustaz ini mau balik, Iya. supaya kita bisa cepat menghindar dari virus corona. Baik. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Pak Rizal, ini menarik ya yang disampaikan Pak Abdullah Sewang, karena mungkin Pak Abdullah ini memantau situasi masyarakat kita yang kayaknya tidak terlalu peduli nih dengan himbauan pemerintah. Nah, untuk Kejaksaan Tinggi sendiri bagaimana melihat sikap atau perilaku dari masyarakat yang kayaknya kurang menanggapi himbauan dari pemerintah kita ini, Pak? Ya. Terima kasih Mbak Melani. Saya sangat dengan pernyataan Pak Abdullah yang barusan kita dengar, bahwa kalau kita lihat di keseharian sampai dengan hari ini, Makassar ini saya lihat tidak sepi. Jalan itu seperti tidak ada perubahan. Macet masih terjadi di Petarani. Ya, orang berkumpul masih bisa terlihat di warung kopi. Memang harus ada sikap tegas dari gugus yang dibentuk oleh pemerintah daerah ini terkait dengan sebelum ada kemungkinan akan diberlakukan PSBB. Hari ini Pak Gubernur di beberapa media sudah menyatakan bahwa Makassar ini termasuk zona merah. Ini yang harus ada keputusan dari Pak Gubernur untuk mengambil keputusan terkait dengan bagaimana keadaan untuk wilayah timur. Kita pantau wilayah Indonesia bagian timur termasuk Makassar ini bukan daerah yang juga tertinggi. Apakah kita harus ada korban lebih banyak juga belum melakukan keputusan ya, kan itu. Jadi harus ada kebijakan-kebijakan yang dibuka oleh pemerintah daerah, apalagi kepolisian termasuk dari gugus tugas. Kejaksaan hanya pernah melakukan pendampingan dan gugus tugas ini Pak Kajati sebagai Forminda bisa memberikan kepada pemerintah daerah untuk melakukan langkah-langkah terhadap masyarakat. Ini perlu kita cermati dengan baik karena harga sehat itu sekarang lebih mahal daripada harga kalau kita terkena dengan COVID-19. Karena kalau orang masih berjalan di jalan kemudian tidak memikirkan bahwa dia harus mencari penghasilan untuk menghidupi keluarganya, tapi harus juga diperhitungkan harga sehat itu akan lebih mahal daripada harga apabila saudara-saudara kita yang sedang berada di jalan dan terkena penyakit. Saya kira itu Mbak Melani harus disadari oleh setiap masyarakat. Baik. Pak Rizal, beberapa waktu yang lalu DPRD Provinsi Sulawesi Selatan itu sudah menyetujui untuk realokasi anggaran dan refocusing anggaran dari sekitar 500 miliar Pak ya, untuk percepatan penanggulangan COVID-19 ini. 250 miliar untuk tahap pertama dan 250 miliar selanjutnya jika masih diperlukan. Nah, bagaimana Kejaksaan mengawal agar refocusing anggaran ini bisa tepat sasaran ini Pak?
Kejaksaan dalam hal pengamanan, ya, sekarang disebutkan kode UTP 4D pengawalan, sekarang disebutkan pengamanan. Itu bidang intelijen, kemudian pendampingan bidang perdata dan tata usaha negara. Terkait dengan pengamanan, tentunya dengan relokasi anggaran juga tidak boleh terjadi adanya penyimpangan dalam pelaksanaannya. Seperti penetapan harga HPS alat-alat kesehatan yang sangat dibutuhkan sekarang. Jangan ada lagi penulisan HPS yang kira-kira tidak dengan harga wajar. Kemudian tidak ada lagi pengusaha mencari keuntungan. Ya, tidak mencari keuntungan dalam wabah ini. Kemudian tidak menyimpan, menyembunyikan terkait apa yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat dan negara ini terkait dengan pencegahan COVID. Ancamannya sangat jelas di Undang-Undang 3199 pasal 2 ayat 2 itu ancamannya mati. Dan kita sudah dapat petunjuk dari Pak Jaksa Agung untuk menindak perkara-perkara yang terkait dengan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa ini apabila ada yang melakukan pidana terkait dengan alat kesehatan ini. Kita baru ini ada mendengar bahwa kepolisian sudah melakukan penangkapan terhadap yang melakukan penumpukan terhadap masker dan alat kesehatan. Kita sudah mendapat SPDP, cuman kita lihat bagaimana tindak lanjutnya terhadap penanganan perkara ini. Okay. Dan kita sangat petunjuk sangat jelas dari Jaksa Agung untuk menuntut secara maksimal terhadap pelaku-pelaku ini. Apalagi dalam penyusunan HPS. Ya. Jangan lagi disusun HPS yang tidak wajar. Harga masker kita ketahui ya. Harga APD jelas. Jangan lagi mencari keuntungan di tengah wabah yang sedang apa ini. Ini kepentingan bangsa sudah. Negara sudah mengambil kebijakan apabila ada yang bahas bermain-main terhadap hal ini, maka ketentuan hukum juga tidak akan bermain-main. Saya kira itu Mbak Mefdani. Baik. Pak Rizal dan juga Pak Maladi, kita masih di dialog interaktif Jaksa Menyapa, tapi kita jeda dulu sejenak. Dan sebelumnya ini Pak Maladi, saya ingin tahu ini, kalau tadi dari Kejaksaan Tinggi sendiri sudah disampaikan bahwa ada banyak sekali peran fungsinya ini ya, yang sangat mendukung untuk penanggulangan COVID-19. Kalau RRI, kita tahu menyampaikan informasi ini sampai ke seluruh pelosok-pelosok wilayah kita. Apalagi yang menjadi kontribusi aktif dari RRI saat ini, Pak? Ya, terima kasih Mbak Melani. Jadi ini juga terima kasih juga masukan dari Pak Abdullah Sewang tadi bahwa itu mendengarkan RRI penting. Ya, saya kira ini adalah pendapat dari masyarakat pendengar kita, baik di Kota Makassar, Sulawesi Selatan ataupun dimanapun siaran RRI dapat diterima. Saya kira peran RRI ini di dalam ikut serta di dalam pencegahan virus COVID-19 atau virus corona ini, seperti tadi saya sampaikan, kita mempunyai program secara nasional, di mana siaran kita sepanjang hari selama 19 itu tentu memberikan informasi-informasi, memberikan edukasi tentang bagaimana pencegahan COVID-19. Himbauan-himbauan untuk mengajak masyarakat untuk tidak berkumpul, saya kira hampir setiap saat RRI memberikan himbauan seperti itu. Tinggal bagaimana efektifnya ini, ya tentu ada kerjasama dengan masyarakat. Bagaimanapun juga kalau kita melalui corong RRI, siapapun yang berbicara dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ataupun Kota Makassar, ini tentu efektifnya kalau masyarakat bisa mengikuti ajakan-ajakan seperti itu. Dan ya insya Allah RRI akan senantiasa memberikan informasi-informasi berkaitan dengan pencegahan COVID-19. Terima kasih. Baik. Pak Rizal dan Pak Maladi, kalau kondisi masyarakat Makassar itu masih seperti sekarang ini, maka kita berharap tidak seperti itu ya, tapi kemungkinan zona merah yang sudah direkatkan ke status Makassar saat ini mungkin akan bertambah buruk. Tapi kita berharap bahwa masyarakat kita bisa mendengar himbauan. Salah satunya kita punya himbauan dari Gubernur Sulawesi Selatan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Nurdin Abdullah, Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, mengajak seluruh masyarakat Sulawesi Selatan untuk bersama-sama memutus rantai penyebaran virus COVID-19 atau yang dikenal juga dengan virus corona.
Cara yang paling efektif adalah dengan tetap tinggal di rumah bersama keluarga. Dan yang kedua, di bulan suci Ramadan ini tentu kebiasaan mudik kita tahan dulu. Saya kira itu sangat membantu pemerintah untuk memotong rantai penularan virus corona. Saya juga menghimbau kepada saudara-saudaraku seluruh perangkat desa, RT RW, lurah dan camat di seluruh Sulawesi Selatan agar benar-benar memperhatikan kondisi setiap warga kita. Anda adalah garda terdepan pelayanan terhadap masyarakat. Jangan jaga warga tak. Ingatkan untuk tinggal di rumah. COVID-19 menular melalui hidung, mulut, dan mata. Maka biasakanlah mencuci tangan dengan sabun. Jika ada keperluan mendesak di luar rumah, saat pulang segera mandi dan mengganti pakaian sebelum bertemu sanak keluarga. COVID-19 bukanlah aib, tapi mari kita bersama-sama lindungi orang-orang yang kita cintai. Insya Allah kondisi sulit ini akan berlalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersatu kita maju, membangun komitmen baru, sehati menjaga diri demi kejayaan institusi. Jaksa menyapa sahabat masyarakat, membuka diri, wujudkan sinergi. Hukum yang sejati tidak berjalan sendiri. Tunaikan bakti, masyarakat menanti. Jaksa menyapa, berjalan bersama. Jaksa menyapa, ada di tengah Anda. Tinggalkan masa lalu, sambutlah era baru. Jaksa menyapa, sahabat kita semua. Membuka diri, wujudkan sinergi. Hukum yang sejati tidak berjalan sendiri. Tunaikan bakti, masyarakat menanti. Jaksa menyapa, berjalan bersama. Jaksa menyapa, ada di tengah Anda. Tinggalkan masa lalu, sambutlah era baru. Jaksa menyapa, sahabat kita semua. Jaksa menyapa sahabat kita semua, masih dalam dialog interaktif. Jaksa menyapa untuk edisi hari ini, hari Kamis, tepatnya tanggal 9 April 2020. Dan saya juga masih bersama dengan Bapak Rizal Nurul Fitri, SH, MH, Wakil Wakajati Sulawesi Selatan, dan juga ada Pak Maladi Amin, Kepala RRI Makassar. Masih terhubung melalui aplikasi Zoom ini ya. Kita terima penelpon kita yang berikut ini. Halo. Halo, selamat pagi Mbak Melan. Selamat siang Pak Kaharudin Beta di Iya, selamat sudah siang ini saya pun dari pasar ini Mbak. Baik, silakan Pak Mencari Kahar. kebutuhan hidup. Ya, silakan Pak Kahar. Ini saya bertanya nih Mbak, apakah ini masih seputaran COVID-19? Ya, bagaimana peran Kejaksaan Tinggi Sulsel dalam penanganan COVID-19? Apakah saya bisa membacakan puisi Mbak? Mungkin singkat saja Pak, karena kita menanti penelpon kita yang lainnya. Kenapa? Singkat saja Pak, karena kita menanti Iya, penelpon saya yang lainnya. sekitar 4 menit ya. Oh, terlalu lama Pak, 4 menit. Mohon maaf. Kalau 2 menit bagaimana? Oke, silakan Pak, 2 menit aja ya. Silakan diputus kalau sampai 3 menit ya. Baik, baik. Cobaan siapa buat siapa? Virus naik daun gajah berang.
matahari terang istimak terang. Air genang, api jadi arang, tirus lalu, tirus lalang. Rumah tenang, kantor tenang, terus malang, terus melintang. Ya. Hujan lebat, angin kencang, tak ada ruang, tak ada luang. Tapi ruang tak juga lengang. Tapi luang tak juga renggang. Orang digiring, berita miring, terus Ya, sayang sekali terputus ya. Pak Kaharudin Beta, mohon maaf, ini terputus puisinya. Dan kita lanjut lagi nih Pak Rizal, salah satu tergambar dari puisinya yang tadi terpotong itu, bahwa dia agak prihatin dengan kondisi kita saat ini. Dan seperti itu mungkin juga yang dirasakan oleh pemerintah, sampai-sampai Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada akhir Maret lalu sudah menandatangani peraturan pemerintah tentang pembatasan sosial berskala besar, Pak. Nah, kalau untuk Jakarta sudah diumumkan kemarin, sementara itu untuk wilayah lain kita ini red zone kedua setelah Jakarta, Pak. Nah, bagaimana mengantisipasi kondisi ini kalau sampai peraturan pemerintah itu ternyata harus diterapkan di wilayah Makassar? Ya, terima kasih Mbak Melani. Himbauan Bapak Gubernur tadi sudah sangat jelas terhadap masyarakat. Ya. Apabila ini tidak lagi dipatuhi, dianggap ini biasa, kemudian dianggap COVID ini semacam penyakit yang biasa-biasa saja. Biasa, iya. Ya. Ini kalau sudah bersikap seperti ini, maka bisa jadi pemerintah Gubernur Sulsel itu melakukan PSBB. Karena ini yang buat Pak Gubernur itu sudah kepada masyarakatnya. Bisa siapkan dana yang cukup besar untuk penanggulangan. Tapi apabila masyarakatnya juga tidak patuhi ini himbauan, ini kan baru himbauan. Ini yang paling patut sekarang adalah dihimbau. Jangan lagi menggunakan produk-produk hukum untuk melakukan tindakan-tindakan represif terhadap masyarakat. Coba, mungkin mudah-mudahan Sulsel ini tidak terjadi seperti di DKI mulai Jumat besok akan dilakukan penindakan-penindakan terhadap orang yang berkumpul lebih dari 5 orang. Mudah-mudahan Sulsel tidak sampai ke sana. Apabila memang masyarakatnya patuh pada himbauan Pak Gubernur, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat yang ada di Sulsel ini, saya kira cukup banyak orang pintar di Sulsel ini dapat menghimbau masyarakat selain Pak Gubernur. Janganlah Bapak Gubernur dengan aparatur pemerintah ini bekerja sendiri. Ada hal-hal yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk dapat bagaimana kita melakukan pencegahan, dan ini bisa melakukan penurunan yang sangat signifikan terhadap penyebaran COVID ini di Sulawesi Selatan. Kita bisa lihat angkanya setiap hari bertambah di Sulawesi Selatan. Yeah. Ya. Kemudian ada tidak kemampuan masyarakat lagi untuk mendapat informasi yang sangat jelas tentang COVID ini. Ada bagaimana di televisi kita lihat ada yang mau diambil, mau dirawat, masih ada perlawanan dari masyarakat. Yeah. Ini hal ini cukup mudah-mudahan selain Pak Gubernur, Pak Bupati, Kepala Daerah, Wali Kota yang ada di Sulawesi Selatan bisa melakukan langkah melakukan himbauan terhadap masyarakat dan memberikan sosialisasi yang sangat jelas terhadap COVID ini. Sehingga COVID ini tidak menyebar meluas di Sulawesi Selatan. Saya kira itu, Mbak. Baik. Pak Maladi, kalau dilihat perilaku masyarakat kita sepertinya kurang himbauan ini. Padahal RRI sudah sering menghadirkan himbauan-himbauan baik dari Gubernur, penjabat Wali Kota, Kapolrestabes, Kapolda, kemudian beberapa unsur-unsur yang lainnya. Dan yang satu lagi yang paling sering kita dengar setelah masa pandemi ini berlangsung sejak 17 Maret yang lalu, itu adalah berita bohong. Kayak kemarin nih Pak, di perbatasan Maros Makassar katanya ada razia KTP. Tapi setelah reporter kita, Kristianto, mengkonfirmasi ke tempat tersebut dan disiarkan langsung melalui laporan terkini, ini akhirnya masyarakat paham bahwa tidak ada razia KTP di sana. Hanya masyarakat yang tidak pakai masker sebaiknya jangan memasuki wilayah Kota Makassar. Seperti itu Pak Maladi. Ya, jadi memang betul seperti itu. RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang tentu merupakan acuan dari masyarakat untuk mendengarkan informasi-informasi. Ya, saya kira
kalau himbauan yang diberikan oleh RRI ini sudah sangat maksimal seperti itu. Tadi saya sampaikan bahwa 19 jam siaran kita mulai dari pagi sampai jam 12 malam 24.00 itu berisi dengan materi-materi siaran masalah pencegahan COVID-19 atau virus corona ini. Dan tentu saja ini adalah merupakan tugas yang harus diemban dan dilakukan oleh RRI Makassar. Dan kemudian juga untuk berita-berita yang kita siarkan di RRI Makassar, yakin dan percaya, itu menjadi jaminan bagi saya bahwa semuanya berita adalah benar, karena kita betul-betul terkonfirmasi dengan pihak yang berwenang. Seperti juga memang ada tersebar berita-berita hoax di media sosial bahwa itu kemarin ada razia yang dilakukan di persimpangan bandara di sana, Simpang 5. Itu bagaimana masyarakat tidak dibolehkan masuk ke kota Makassar. Jadi kami mengirim reporter untuk mengkonfirmasi bahwa apakah memang berita itu benar, dan ternyata tidak. Dan ya seperti itulah, kita clearkan semua berita-berita yang hoax, yang tidak benar, untuk bagaimana masyarakat di Kota Makassar, Sulawesi Selatan bisa tenang mendengarkan informasi seputar pencegahan COVID-19. Saya kira begitu, Mbak Melanie. Ya. Baik, kita undang kembali pendengar kita, masih cukup panjang waktu kita, sekitar 10 menit ke depan ini kita manfaatkan, kita maksimalkan. Anda bisa bergabung 3621853, kode wilayah 0411 untuk yang berada di luar kota Makassar. Kita terima penelpon berikut ini. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Baik, dengan Bapak siapa Pak, di mana? Dengan Angga di Flores. Pak Angga di Flores. Iya. Wah, ini Flores lagi rame nih Pak ya, dengan KM Lambelu kalau nggak salah Pak ya. Betul. Baik, silakan Pak Angga. Pak Kepala RRI, Pak Maladi, selamat pagi. Ada juga Pak Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel. Oh, yang Bapak Kepala Kejaksaan begini. Ada 3 musuh besar yang harus dilawan sekarang menurut saya. Yang pertama, COVID-19 yang sudah merambah hampir seluruh dunia. Dan di Indonesia makin menjadi-jadi. Bukan bertambah kurang, tapi malah bertambah banyak. Sementara angka kematian lebih tinggi daripada angka penyembuhan. Yeah. Yang kedua adalah hoax. Hoax juga sangat membahayakan, yang mempengaruhi masyarakat di mana-mana, sehingga mereka lebih mengikuti hoax daripada himbauan RRI. Dan yang ketiga, penyalahgunaan keuangan yang seharusnya untuk bisa memberantas COVID-19 tadi. Dan ini adalah tugas dari kejaksaan. Bagaimana perjuangan upaya terhadap kejaksaan bukan hanya menghimbau, tapi harus turun ke bawah sehingga tindakan penyalahgunaan keuangan itu bisa tidak terjadi. Untuk RRI, Mbak Melanie dan Bapak Kepala RRI, saya apresiasi setinggi-tingginya atas perjuangan RRI dengan caranya, walaupun mungkin tidak semua masyarakat mendengarkan RRI. Tetapi menurut saya, karena saya sendiri mengikuti terus, mungkin 80-90% masyarakat bisa mendengarkan RRI. Daripada TVRI, apalagi media massa. Lainnya seperti surat kabar. Ini luar biasa. Dan tidak jemu-jemu dan tidak boleh bosan-bosan untuk tetap mengajak. Kalau boleh, tingkatkan sampai ke tingkat RT, Mbak Melanie, melalui RRI, menghimbau supaya RT, RW dusun, memperjuangkan untuk menghindari COVID-19 ini dengan pertahanan keamanan, linmas dan lain-lain. Jadi selesai dengan himbauan pemerintah yang sepertinya tidak diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat. Baik. Saya kira ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Angga di Flores. Ya. Ada tanggapan Pak Rizal untuk penelpon kita Pak Angga di Flores? Ini Flores sendiri lagi ramai dengan KM Lambelu yang dilarang merapat ke pelabuhan ya, karena ada beberapa yang positif COVID di sana. Silakan.
apa yang disampaikan oleh Pak Angga dari Flores terkait poin 1 COVID-19 dan hoax itu sangat betul. Bahwa ini yang sekarang selain menyebar COVID juga menyebar hoax yang akhirnya bertambah, yang seharusnya angkanya tidak bertambah malah angkanya bertambah. Kita lihat adalah informasi benar yang disampaikan oleh pemerintah, termasuk dalam ini informasi yang disampaikan oleh RRI, khususnya Pro 2 Makassar, terkait dengan penyalahgunaan keuangan negara dalam refocusing dan relokasi anggaran terhadap pencegahan COVID. Kita sudah dapat petunjuk pimpinan yang sangat jelas bahwa milik anggaran ini sekarang terkait dengan dana yang cukup besar terhadap relokasi anggaran untuk penggunaan penyediaan alat kesehatan masyarakat, terhadap peningkatan ekonomi masyarakat, jaminan sosial kepada masyarakat pada saat penyebaran COVID ini. Kejaksaan turut aktif melakukan pendampingan. Pendampingan ini bukan hanya ada hal apabila proyek ini dijalankan, termasuk dalam pembuatan terhadap pelaksanaan proyek yang akan dijalankan. Kita akan pelajari seluruhnya terkait tadi sudah sampaikan tentang pembuatan perkiraan harga sendiri yang sering menjadi masalah setiap pengadaan. Kita akan terus aktif di sana dulu dengan mendampingi pemerintah daerah sehingga tidak terjadi penyimpangan. Kemudian juga koordinasi dengan kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah, Badan Pengawasan Keuangan terkait dengan pelaksanaan keuangan ini. Sehingga apa yang sudah diarahkan oleh Pak Presiden dan ditindaklanjuti Pak Jaksa Agung dan kepada kita yang ada di bawah. Dan ini tidak bisa bermain. Ini dalam bencana kita sudah mendapatkan. Kembali lagi saya sampaikan, tidak lagi ada petugas-petugas lelang, pejabat-pejabat pemangku kepentingan terhadap pengadaan barang dan jasa, termasuk pengusaha, tidak bermain-main dalam hal langkah. Ancamannya cukup tinggi. Maka kita harus menggunakan ketentuan pasal 2 ayat 2 ini nantinya. Nah, ini nanti kita tahu pada saat selesai wabah ini, maka terjadi laporan masyarakat terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa terkait dengan alat kesehatan yang dibutuhkan. Nanti ya kita lihat apa Angga dari Flores. Mudah-mudahan tidak terjadi seperti ini karena orang mempunyai kesadaran yang cukup untuk melakukan demi kepentingan rakyat dan bangsa ini. Saya kira itu. Baik. Kalau penyalahgunaan anggaran atau keuangan itu dapat hukuman yang sangat tegas ini Pak ya. Bagaimana ini dengan berita bohong ini Pak? Kalau penyebar berita bohong itu kena hukuman apa enggak? Kena pasal enggak nih Pak? Kena. Jadi itu diatur dalam tentang tindak pidana menyebarkan berita bohong. Dalam Undang-Undang Transaksi Elektronik, informasi publik yang diapakan bahwa membuat orang resah. Dan ini cukup banyak di Makassar, cuma terkait dengan hoax ini mungkin kita belum mendapatkan SPDP juga terkait dengan COVID-19 ini. Kita belum mendapatkan SPDP dari kepolisian terkait dengan penyebaran berita bohong terkait dengan COVID. Tapi hal lain di sini juga ada terkait dengan penyebaran berita bohong oleh masyarakat. Baik, Pak Maladi. Iya, Pak Maladi, kalau tadi cukup jelas hukumannya ya untuk penyalahgunaan anggaran, untuk penyebaran berita bohong, untuk RRI sendiri kita hanya dalam tanda petik ini bisa meluruskan kembali berita bohong yang beredar di masyarakat. Itu sangat diperlukan oleh masyarakat saat ini, Pak. Ya, betul sekali. Jadi ini juga apa yang diteropong oleh Pak Angga di Flores, terima kasih sudah meneropong begitu jauh tentang 3 musuh besar katanya. Ya, salah satunya adalah hoax, berita bohong. Saya kira tidak asing lagi bahwa berita-berita bohong atau hoax ini tersebar ya di berbagai bukan saya yang kita biasa lihat di media-media sosial seperti itu. Ya, saya kira ini juga sudah diatur oleh Undang-Undang IT dan ini tentu yang melanggar akan mendapat sanksi tegas sesuai pelanggaran yang dilakukan di dalam Undang-Undang IT. Ya, tentu juga untuk lembaga-lembaga pers, ya, tentu yang melanggar juga ini akan mendapat sanksi juga sesuai dengan Undang-Undang Pers seperti itu. Dan insya Allah saya kira RRI tidak seperti itu.
RRI akan memberikan informasi yang akurat, terpercaya, seperti itu, Mbak Melani. Baik. Pak Maladi, ketika mengkonfirmasi berita bohong seperti yang terjadi kemarin, reporter kita langsung menuju ke lokasi. Ya. Anda sudah menyebutkan bahwa mereka dilengkapi dengan masker dan alat pelindung diri yang memang diperuntukkan untuk yang berada di lapangan, ya. Nah, bagaimana caranya agar para reporter kita, para petugas operasional kita, ini bisa tetap bersemangat ini Pak, bekerja di saat wabah itu sedang merebak dan masyarakat itu diperintahkan untuk berada di rumah untuk menjaga keselamatan diri dan keluarga, sementara kita harus berada di lapangan. Ya, saya kira memang seperti itulah tugas dan fungsi Radio Republik Indonesia yang memberikan informasi kepada masyarakat. Ya, apalagi di saat-saat seperti ini, saya kira ini saya harapkan semua angkasawan-angkasawati RRI dimanapun berada, khususnya di RRI Makassar ini untuk senantiasa terus bersemangat maju ke depan sebagai orang yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang bagaimana kita bisa mencegah virus corona ini atau COVID-19 ini. Karena tentu dengan informasi-informasi yang diberikan oleh RRI melalui teman-teman reporter, kemudian teman-teman penyiar dan teman-teman teknik ini sangat luar biasa. Dan insya Allah ini Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Kuasa, tentu melihat semua ini sebagai sumbangsi yang sangat besar bagi bangsa dan negara. Saya kira begitu, Mbak Melani. Baik, kita berada di penghujung kebersamaan kita ini, Pak Rizal dan juga Pak Maladi. Pak Rizal, kembali lagi kita harus tegaskan kepada masyarakat bahwa semua tindakan yang dilakukan oleh masyarakat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia itu ada konsekuensi hukumnya. Pertegas kembali kepada masyarakat kita, Pak, untuk bisa mematuhi himbauan pemerintah agar kita semua bisa segera mengakhiri pandemi dari COVID-19 ini. Silakan, Pak. Ya. Terima kasih, Mbak Melani. Terkait dengan penegakan hukum, tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum hanya terhadap atas ada dasar undang-undangnya. Tentang hoax ada undang-undang yang mengatur. Tentang tindak pidana korupsi, penyimpangan, penggunaan dana terkait dengan pencegahan COVID. Ada sanksi hukum yang sangat berat. Kemudian kepada masyarakat, himbauan Pak Gubernur, himbauan semua stakeholder, pemerintah, khususnya di sosial itu dapat dipatuhi terkait dengan jaga jarak, tinggal di rumah, mencuci tangan dengan sabun, menggunakan masker. Itu dapat dipatuhi. Sehingga penyebaran COVID di negeri kita ini, di Makassar, dan Sulawesi Selatan pada umumnya, itu dapat kita cegah dengan baik. Dapat kita turunkan nilainya, angkanya yang tiap hari sekarang mengalami kenaikan. Sehingga masyarakat kita ini bisa sehat, ekonomi kembali bisa berjalan dengan baik. Masyarakat bisa mencari penghidupannya setiap hari dengan tidak ada ketakutan ada penyakit. Apabila ini dipatuhi, maka Sulawesi Selatan ini mungkin daerah pertama yang nanti akan cepat angka penurunan COVID ini. Ini tergantung pada semua kesehatan masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan. Dan kepada RRI, jangan letih-letihnya memberikan himbauan kepada masyarakat juga. Himbauan untuk tidak keluar, tetap di rumah. Banyak hal yang bisa dilakukan di rumah. Terhadap bagaimana kehidupan, bisa menjalankan kegiatan apapun dari rumah. Sehingga apa yang kita harapkan, apa yang pemerintah daerah, Pak Gubernur tadi harapkan terhadap kita semua dapat berjalan dengan baik, penyakit COVID ini bisa pergi dari Makassar, dari Sulawesi Selatan secara cepat. Saya kira itu, Mbak Melani. Kemudian ada hal yang ingin saya sampaikan juga terkait dengan dana desa. Ya. Pak Kajati sudah memberikan surat kepada Pak Gubernur, kemudian Pak Kajari memberikan petunjuk kepada pemerintah daerah, kabupaten kota, untuk sekarang meluncurkan dana desa. Ini dilakukan dengan padat karya tunai, sehingga masyarakat yang sekarang berdiam di rumah tidak lagi keluar. Di desanya tidak lagi mencari sesuatu keluar dari desanya.
Ada padat karya tunai yang bisa dilaksanakan oleh pemerintah desa, yang bisa masyarakat itu bisa menerima upah setiap hari. Hal ini ya misalnya ya sekarang banyak hal kita lihat di media, ada masyarakat yang membuat masker. Ini kan suatu padat karya tunai. Kemudian membuat disinfektan yang sangat ini diperlukan. Itu kan bisa dibuat. Ya. Mungkin masyarakat desa punya orang yang bisa membuat. Kemudian, kalau ini dilakukan, maka orang tidak akan pergi dari kampungnya. Apalagi kegiatan-kegiatan itu. Cobalah pemerintah daerah yang belum meluncurkan dana desa, segera luncurkan ini. Karena ini juga menyangkut tentang kehidupan ekonomi masyarakat desa yang juga kita harus dukung bersama. Saya kira itu. Dan jangan takut ya, nanti Kejaksaan Sulawesi Selatan akan melakukan pendampingan agar alokasi dananya ini tepat sasaran, seperti itu Pak ya? Ya, kita dampingi untuk supaya semuanya aman dan tidak ada penyakit di belakang. Betul, penyakitnya jangan datang belakang. Baik, Pak Maladi yang terakhir, silakan Pak. Ya baik, terima kasih yang terakhir ini. Saya hanya menghimbau tentu nanti melalui siaran RRI, kita menghimbau seluruh masyarakat Sulawesi Selatan bahwa besok ini ada 3 hari kita libur, ya. Jadi saya menghimbau agar kita bisa secara serentak berhenti total selama 3 hari. Kita memanfaatkan 3 hari libur ini secara efektif. Ya, saya kira kalau kita serempak, kompak, insya Allah ini kita bisa cegah, kita bisa putuskan rantai dari penyebaran virus COVID-19 ini. Jadi sekali lagi, tinggal di rumah, cuci tangan, jaga jarak. Saya kira itu Mbak Melani. Dan ya tentu juga terima kasih kepada Bapak Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Bapak Rizal Nurul Fitri, SHMH, yang sudah bersama kita di acara Jaksa Menyapa. Baik. Tinggal di rumah, cuci tangan, dan jaga jarak fisik kita dengan teman atau siapapun yang berinteraksi dengan kita. Dan jangan lupa dengarkan siaran RRI. Karena berita hoax atau berita bohong itu akan terkonfirmasi di sini, Pak ya. Baik, sekaligus juga untuk Jaksa Menyapa. Ini akan hadir pada pekan depan ya. Pekan depan kita akan, 2 pekan yang akan datang, kita akan hadirkan, insya Allah ini topik yang sangat menarik, proyek padat karya tunai. Ini bisa kita sosialisasikan langsung kepada seluruh masyarakat yang ada di pelosok Sulawesi Selatan. Ada 24 kabupaten kota yang akan memanfaatkan anggaran dana desanya untuk proyek padat karya tunai ini. Pak Rizal, Pak Maladi, terima kasih kebersamanya di Jaksa Menyapa edisi perdana. Kita akan jumpa lagi di edisi yang berikutnya. Assalamualaikum, selamat siang, Bapak-Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Maladi. Sama-sama Pak Rizal. Baik, pendengar, demikian Jaksa Menyapa di episode perdana hari ini, hari Kamis 9 April 2020. Saya sudah bersama dengan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Bapak Rizal Nurul Fitri SHMH. Dan juga Kepala RRI Makassar, Maladi Amin SH. Seperti pesan yang terakhir, tinggal di rumah, cuci tangan, terapkan pola hidup yang sehat, dan jangan lupa jaga jarak fisik Anda dengan siapapun yang berinteraksi dengan Anda, serta yang paling penting, jangan lupa dengarkan siaran RRI untuk menghindari berita bohong yang berkeliaran di luar sana. Semoga dengan tindakan ini kita semuanya bisa menghentikan penyebaran virus COVID-19. Sampai jumpa di edisi Jaksa Menyapa yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah mengikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Dan selanjutnya saya persilahkan teman saya.